Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Mirando Mulia Pratama dari program studi di Muslim Universitas Darul Ulum Jombang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes pengukuran asesmen dan evaluasi. Tes menurut para ahli, yaitu menurut Zainul Nasution, didefinisikan sebagai pertanyaan atau tugas atau perangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang suatu atribut pendidikan atau suatu atribut psikologis tertentu. Menurut Arikunto dan Jabar, merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur suatu dengan menggunakan cara atau aturan yang telah ditentukan. Dan dalam tes ada istilah tes, testing, tester, dan tester. Testing adalah saat pada waktu tes tersebut dilaksanakan, di saat pengambilan tes. Sedangkan tester adalah responden yang mengerjakan tes. Dan tester adalah seorang yang diserai tugas untuk melaksanakan pengambilan tes kepada responden. Dapat disimpulkan, tes adalah pemberian suatu tugas atau rangkaian tugas dalam bentuk soal atau perintah yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Hasil pelaksanaan tugas tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan tertentu terhadap peserta didik. Pengukuran, menurut para ahli, yaitu menurut Cengolosi, adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris nyata, pengamatan nyata, untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Menurut Zainul dan Nasution, pengukuran memiliki dua karakteristik utama, yaitu menggunakan angka atau skala tertentu dan menurut suatu aturan atau formula tertentu. Yang satu menggunakan angka dan satu menurut aturan. Dan menurut Al-Wasilah, pengukuran yaitu proses yang mendeskripsikan performa siswa dengan menggunakan suatu skala kuantitatif, yaitu dengan sistem angka, dinyatakan dengan angka, sedemikian rupa sehingga sifat kualitatif performa siswa tersebut dinyatakan dengan angka. Layan. Arikunto dan Jabar mengatakan bahwa pengukuran sebagai kegiatan membandingkan suatu ukuran tertentu sehingga sifatnya menjadi kuantitatif. Dapat disimpulkan bahwasanya pengukuran adalah suatu proses untuk menentukan kuantitas dari sesuatu. Sesuatu itu bisa berarti peserta didik, strategi pembelajaran, sarana prasarana sekolah, dan sebagainya. Jadi banyak. Untuk melakukan pengukuran tertentu dibutuhkan alat ukur dalam bidang pendidikan, psikologi maupun variabel-variabel sosial lainnya. Kegiatan pengukuran biasanya menggunakan tes sebagai alat ukur. Asesmen atau penilaian. Menurut Stigin, asesmen adalah penilaian proses, kemajuan, dan hasil belajar siswa atau outcome. Menurut Kumano, yaitu menyatakan asesmen adalah proses collecting data with showing the development of learning. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asesmen merupakan istilah yang tepat untuk penilaian proses belajar siswa. Menurut Gabel, asesmen mengkategorikan asesmen dalam kedua kelompok besar, yaitu satu, asesmen tradisional, yaitu asesmen yang benar-benar tes benar salah, tes pilihan ganda, tes melengkapi, dan tes jawaban terbatas. Tesnya. Kalau asesmen yang kedua yaitu asesmen alternatif atau non-tes adalah esai atau uraian, penilaian praktek, penilaian proyek, kuesioner, inventory, daftar cek, penilaian oleh teman sebaya atau sejawat, penilaian diri atau self-assessment, portofolio, observasi, diskusi, dan interview atau wawancara.
Dapat disimpulkan bahwa asesmen atau penilaian adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Dan evaluasi menurut para ahli, yaitu menurut Kumano, merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen evaluasi. Jadi asesmen dulu baru evaluasi, atau penilaian dulu baru evaluasi. Menurut Kalongengsi, evaluasi adalah satu keputusan tentang nilai berdasarkan hasil pengukuran. Menurut Zainul dan Nasution menyatakan bahwa evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar. Baik menggunakan instrumen tes maupun non-tes, secara garis besar dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Menurut Purwanto, evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Menurut Kronberg menyatakan bahwa evaluasi merupakan pemeriksaan yang sistematis terhadap segala peristiwa yang terjadi sebagai akibat dilaksanakannya suatu program. Menurut Ari Kunto, evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan. Menurut Tayin Benapsit, evaluasi program dalam konteks tujuan yaitu sebagai proses menilai sampai sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai. Dan berdasarkan tujuannya, terdapat pengertian evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Evaluasi formatif dinyatakan sebagai upaya untuk memperoleh feedback atau timbal balik perbaikan program. Sedangkan evaluasi sumatif merupakan upaya menilai manfaat program dan mengambil keputusan. Dapat disimpulkan bahwasannya evaluasi adalah suatu bentuk proses untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh tentang suatu proses hasil dari sebuah kegiatan. Sedangkan evaluasi pembelajaran merupakan proses untuk memperoleh informasi yang menyeluruh dan berkesinambungan tentang suatu proses dan hasil belajar peserta didik sehingga bisa dijadikan sebagai dasar dalam menentukan perlakuan lanjutnya. Persamaan, perbedaan, dan hubungan tes pengukuran asesmen dan evaluasi. Persamaan dan perbedaan asesmen dan evaluasi. Pertama mengungkapkan bahwasannya asesmen lebih ditekankan pada penilaian proses, sementara itu evaluasi lebih ditekankan pada hasil belajar. Sigin mengungkapkan asesmen lebih berpihak kepada kepentingan siswa. Siswa dalam hal ini menggunakan hasil asesmen untuk merefleksikan kekuatan, kelemahan, dan perbaikan belajar. Sementara itu evaluasi menurut Rahtaman lebih berpihak kepada kepentingan evaluator. Persamaan dan perbedaan asesmen dan evaluasi. Menurut Yulailawati, evaluasi merupakan penilaian program pendidikan secara menyeluruh. Sementara itu asesmen merupakan penilaian dalam skup yang lebih sempit bila dibandingkan dengan evaluasi. Menurut Kumano, subjek untuk asesmen hanya siswa, sementara subjek untuk evaluasi lebih luas dan beragam, seperti siswa, guru, materi, organisasi, dan lain-lain. Perbedaan tes pengukuran dan evaluasi. Menurut Ari Kunto dan Zainul Nasution, yang mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran tertentu yang bersifat kuantitatif. Sementara evaluasi, pengambilan suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk atau bersifat kualitatif. Kalau kuantitatif itu berdasarkan ukuran atau angka-angka, kalau kualitatif berdasarkan kualitasnya. Perbedaan tes, pengukuran, dan evaluasi. Tes mengharuskan subjek untuk menjawab atau mengerjakan tugas, sementara pengukuran atau measurement
tidak selalu menuntut jawaban atau mengerjakan tugas. Hubungan antara asesmen, evaluasi, dan pengukuran atau ujian. Menurut Zainul, evaluasi belajar baru dapat dilakukan dengan baik dan benar apabila menggunakan informasi yang diperoleh melalui tes sebagai alat ukurnya. Jadi hubungannya tes dulu baru evaluasi. Akan tapi tes hanya merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan karena informasi tentang hasil belajar tersebut dapat pula diperoleh tidak melalui tes, misalnya menggunakan alat ukur non-tes seperti observasi, skala rating, dan lain-lain. Hubungannya, menurut Yulailawati mengungkapkan bahwa asesmen merupakan bagian dari evaluasi. Apabila kita membicarakan tentang evaluasi, maka asesmen sudah termasuk di dalamnya. Ikut diagram, bukan diagram. Hubungan antara asesmen, evaluasi permukaan, dan tes. Tes di sini soalnya seperangkat soal atau tugas untuk mengamati objek menggunakan mikroskop dengan prosedur yang benar. Pengukurannya, Bu Yohan menghitung berapa jumlah kesalahan Fani dalam menggunakan mikroskop. Yang ia hitung terjadi 3 kesalahan dari 5 tugas. Evaluasinya, Bu Yohan menilai bahwa kemampuan Fani dalam menggunakan mikroskop masih kurang. Tes lagi, 25 soal pilihan ganda tentang genetika. Pengukurannya, Pak Rama menghitung bahwa Adit hanya dapat menjawab 5 soal dari 25 soal yang diberikan. Evaluasi, Pak Rama memutuskan bahwa Adit perlu mendapatkan remedial. Kenapa? Ya karena dia hanya bisa menjawab 5 dari 25 soal. Hanya 10%. Sekarang non-tes. Non-tes tugasnya tidak ada, namun pengukurannya Pak Danyu menyaksikan Ajeng membuang sampah di wastafel lab sebanyak 4 kali. Saksikan. Evaluasinya, Pak Danu memutuskan untuk menegur dan mengajari Ajeng tentang cara membuang limbah praktikum pada Rama praktikum. Kemudian non-tes lainnya, yaitu siswa ditugasi oleh Bu Rita untuk menyusun laporan pasca kegiatan praktikum fisika. Pengukurannya, Bu Rita membandingkan laporan praktikum yang dibuat Hafiz dengan standar kriteria dan menghitung. Total skor yang diperoleh yaitu skor maksimal 85. Evaluasinya, Bu Rita menilai bahwa kemampuan Hafiz sangat baik dalam menyusun laporan praktikum yang ideal. Terima kasih. Itu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya atau tutur kata saya yang tidak berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar.